Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue ingin membahas ada dua kabar sebenarnya yang mengaitkan dua nama dengan Manchester United ya. Langsung aja gue ambil dari United Plus. Alphonso Davies ini disebutkan menjadi salah seorang pemain yang diinginkan oleh Manchester United atau ditargetkan ya di musim panas selanjutnya. Mereka sudah mengumpulkan informasi, tapi ya mereka juga tahu diri ya, kurang lebih Manchester United kalau peluangnya tidak besar. Kabarnya memang sang pemain lebih, atau Real Madrid ya, lebih dekat. Tapi yang menarik adalah bagaimana status dari Alphonso Davies di musim panas tahun depan ini akan free transfer. Oke. Ya, Alphonso Davies menurut gua pemain ini pemain Kanada ya, yang memang juga memiliki kemampuan yang bagus tentu saja menurut gua. Saat ini Alphonso Davies ini membela Bayern Munchen ya, dan dia masih berusia muda, Alphonso Davies, dan berada di posisi yang penting terutama bagi Manchester United, yaitu adalah back kiri. Seperti kita ketahui, back kiri Manchester United ini nggak banget situasinya dari musim lalu ya. Banyak yang cedera. Lalu musim ini pun sampai dengan saat ini gue bikin video ini belum memiliki back kiri yang memang murni back kiri. Sementara sisi kiri ini menjadi sisi yang juga sering diandalkan oleh Manchester United selama banyak musim ya. Dan ya Alphonso Davies menurut gue secara ringan amatiran gue lihat ya sebagai kualitas yang sangat potensial gitu loh, memiliki potensi yang besar untuk bisa memperbaiki kualitas di sisi kiri Manchester United. Luke Shaw yang selama beberapa musim memang ketika dia bisa bermain, dia memiliki kontribusi yang bagus, tapi pada kenyataannya situasi fisiknya ini nampaknya membuat ketersediaannya sangat terbatas. Bahkan Erik ten Hag pun juga mengatakan kalau Luke Shaw ini mungkin salah satu yang terbaik ya di posisi bek kiri, hanya saja dengan apa yang dulu pernah terjadi, cedera ketika dia masih berusia muda ya, patah kaki nampaknya seperti itu, yang membuat selanjutnya Luke Shaw ini jumlah pertandingannya ataupun menit bermainnya ini akan sangat terbatas. Nah, Alphonso Davies kalau gue lihat tadi dari sisi teknis dia memiliki kemampuan, tapi bagaimana kemungkinannya? Oke, kita geser dulu soal masalah Real Madrid ya. Dia akan secara free transfer dari Bayern Munchen nih musim depan. Hal lainnya selain situasi teknis tentu saja adalah gaji ya kan, karena bersama dengan Ineos ada situasi keuangan yang juga diatur sangat ketat saat ini di Manchester United. Kalau gue lihat ya dari salah satu sumber, gaji yang diterima oleh Alphonso Davies di Bayern Munchen ini 216.000 euro per pekan. Ini bukan angka yang terlalu tinggi banget kalau melihat misalnya saat ini angka tertinggi itu dipegang oleh Casemiro ya, gaji 350.000 euro. Tapi untuk pemain yang masih berusia 23 tahun, ini merupakan angka yang kalau seandainya memang datang ke Manchester United ya, dengan angka yang hampir sama atau katakanlah 250 saja, ini cenderung yang tinggi juga loh bagi Manchester United kalau melihat ya usia yang masih 23 tahun. Ini juga nanti pastinya akan tergantung ya kan, durasi kontraknya misalnya dan beberapa detail di kontraknya. Tapi intinya menurut gua walaupun bisa ambil secara gratisan, tapi pemain ini akan menjadi pemain yang mahal untuk Manchester United. Jadi ada investasi yang akan besar. Nah, apakah maka peluangnya menjadi tipis? Gua melihat tidak seperti itu sih. Kalau melihat pergerakan dari manajemen Manchester United ya di bursa transfer, gue melihat mereka memiliki kemampuan gitu loh untuk mendatangkan pemain yang memang mereka incar, mereka ingin datangkan. Ada banyak cara, kita sudah lihat bagaimana di musim panas kemarin misalnya Joshua Zirkzee ya, di mana AC Milan sudah dekat untuk meraih kesepakatan ya kan dari Bolonya, tapi Manchester United bisa mengambil alih gitu ya. Lalu yang fenomenal tentu saja Leny Yoro.
akhirnya Manchester United berhasil mengalahkan Real Madrid. Nah, Alphonso Davies pun juga gue nilai, walaupun saat ini banyak media mengatakan peluangnya sangat besar untuk Real Madrid, peluang ke Manchester United ini tidak 100% tertutup. Nah, saat ini ya seperti gue katakan ya, lini sebelah kiri, back kiri ini menjadi lini yang mengkhawatirkan, dan bukan tidak mungkin di musim panas tahun depan ini akan menjadi prioritas, salah satu prioritas dari kegiatan Manchester United di bursa transfer. Kalau melihat misalnya dari sisi usia ya kan, Alphonso Davies, lalu juga dari sisi teknis, dia kayaknya masuk sih di di range katakanlah, ataupun di poin-poin yang disyaratkan oleh Ineos. Hanya tinggal situasi gaji, dan ya secara teknis nanti, yang ini kan masih secara ringan amatiran kita lihat sebagai fans ya, tapi apakah misalnya manajemen Manchester United, Jason Wilcox dan Ashworth, dan juga manajer dari Manchester United melihat dia profilnya akan cocok dengan Manchester United, yang dibutuhkan oleh Manchester United, sehingga dirasa butuh untuk melakukan pergerakan, ya ini memang masih harus dikaji lagi. Dan jangka waktu juga masih panjang ya menurut gue sampai dengan musim panas. Jadi sebenarnya ada banyak kemungkinan, walaupun sekali lagi di media mengatakan dia sangat dekat ke Real Madrid, tapi menurut gue segala kemungkinan itu masih sangat terbuka. Nah, nama lain yaitu adalah Manchester United disebutkan memonitor situasi dari Leon Goretzka dan juga Leroy Sané di Bayern Munchen. Ini terkait dengan potensi pergerakan di musim dingin atau di musim panas. Leroy Sané ini dia di Bayern Munchen bermain di lini serang sebelah kanan. Dan kalau dari situ gue melihat bagaimana situasi sayap kanan Manchester United saat ini, misalnya Amad Diallo yang dikabarkan sedang dalam proses untuk diperpanjang kontraknya. Lalu Anthony yang menurut gue musim ini akan menjalani musim penentuan. Artinya ada kemungkinan 50-50 apakah dia bisa tetap berada di Manchester United untuk musim depan, atau di musim panas nanti ini dia akan ada pergerakan terkait dengan Anthony, apakah dilepas dengan dijual ataupun dipinjamkan. Ini masih sangat terbuka, tergantung situasi Anthony musim ini, yang sampai dengan saat ini menit bermainnya masih sangat terbatas, walaupun ketika dia diturunkan pada saat itu di menit yang sangat terbatas itu, yang menurut gue dia menunjukkan sebenarnya ada peningkatan, tapi masih sangat terbatas. Nah, bagaimana dengan Leroy Sané? Leroy Sané bukan hal yang baru ya bagi pemain ini bermain di Liga Inggris. Sebelumnya dia pernah hampir selama 4 musim membela Manchester City, sebelum akhirnya kembali balik lagi ke Bundesliga ya, tadinya dari Schalke 04, lalu ke Bayern Munchen setelah dari Manchester City. Kontraknya sendiri ini kontraknya akan sampai dengan musim panas tahun 2025. Jadi dia ada kemungkinan gratisan di musim panas nanti. Pemain ini berusia 28 tahun. Jadi dia memiliki pengalaman ya di Manchester City, di Bayern Munchen, 2 klub besar, dan dia juga sudah mengalami berkompetisi di level yang tinggi, di papan atas bersama dengan Bayern Munchen dan juga Manchester City, Champions League, sangat sering sekali ya dia terlibat di sana. Jadi pemain ini memiliki kapasitas yang sangat tinggi menurut gue secara ringan amatiran. Nah, tapi usianya 28 tahun ini, dan sayap kanan. Dari posisi sayap kanan ya terbuka ya menurut gua. Kalau seandainya memang Anthony cabut, Manchester United pastinya akan berusaha untuk mendatangkan pemain baru lagi untuk posisi sayap kanan. Leroy Sané bagaimana? 28 tahun, dan kalau gua lihat ya gaji dari Leroy Sané, nah ini yang mungkin akan memberatkan. Dari sumber yang gue dapatkan, dia ini saat ini mendapatkan 384.000 euro. Wow, tinggi sekali, bahkan lebih tinggi daripada Casemiro. Ketika dia nanti ke Manchester United, apakah angkanya lebih turun atau seperti ini? Kalau menurut gue mungkin kecenderungannya akan turun sedikit, tapi seberapa jauh dia akan mau menurunkan angka ini? Nah, di situ pertanyaannya. Sementara kontraknya dia akan berakhir di musim panas, jadi akan ada banyak situasi di sana, termasuk juga faktor usia. Kalau gue melihat secara ringan amatiran dari kecenderungan bukan kebiasaan ya, karena memang masih baru, tapi kecenderungan pergerakan dari Ineos di bursa transfer terkait dengan pemain yang ingin didatangkan di Manchester United, ada 2 hal yang tidak mengena nih dari Leroy Sané, yaitu adalah dari sisi gaji dan juga dari sisi usia. Kalau melihat dari kemampuan, pengalaman, dia top level menurut gue, level tinggi lah katakanlah. Tapi ada faktor lain yang saat ini Ineos tuh juga sangat
sangat melihat situasi finansial ya, karena mereka juga ingin merapikan keadaan finansial dari Manchester United, sehingga antara gaji ini juga akan sangat memberatkan, lalu juga dari sisi usia ya, karena Ineos biasanya mendatangkan pemain cenderung dengan usia muda. Saat ini Leroy Sané ini 28 tahun dan tahun depan ini berarti 29 tahun. Ya, menurut gua ini hal yang memberatkan, perkiraan gue secara ringan amatiran, bagi Manchester United untuk mendatangkan Leroy Sané. Dan nama lainnya Leon Goretzka. Langsung aja dari sisi gaji, dia ini 346.000 euro per pekan, hampir 350, berarti hampir sama kayak Casemiro. Angka yang juga tinggi ya, pemain gelandang yang menempati area tengah sebelah kiri, dimana kalau melihat Manchester United musim depan ini hampir dipastikan banget akan tanpa Christian Eriksen. Artinya dalam tanda kutip ada lowongan untuk posisi tersebut, karena misalnya hanya mengandalkan Kobbie Mainoo ataupun mungkin Mason Mount yang bisa agak sedikit ditempatkan di sana, ini tidak cukup bagi Manchester United. Butuh pemain lain, dan Leon Goretzka kalau dari posisi dan dari sisi kapasitas dan juga kemampuan menurut gua memenuhi syarat tersebut. Tapi ya dari gaji itu dia tinggi, lalu usia juga Leon Goretzka musim ini berusia 29 tahun, berarti musim depan 30 tahun ya. Mau berapa banyak nih atau berapa lama investasi yang diproyeksikan untuk seorang Leon Goretzka, ini juga menurut gua menjadi sesuatu yang akan memberatkan. Plus ternyata kontrak dari Leon Goretzka ini baru akan berakhir tahun 2026 di musim panas. Jadi untuk musim panas tahun depan masih ada sisa satu musim lagi lah. Artinya ketika ada klub lain, dalam hal ini juga Manchester United misalnya, ingin mendatangkan Leon Goretzka, maka mereka harus membayarkan biaya transfer ke Bayern Munchen. Dan secara total tentu saja selain biaya transfer juga biaya gaji ya kan, yang akan diterima oleh Leon Goretzka setiap pekan ya, katakanlah seperti itu. Dan ini merupakan kombinasi hal yang menurut gua ya, yang akan memberatkan bagi Ineos untuk mendatangkan pemain ini. Nampaknya dari 3 pemain yang disebutkan, feeling gua secara ringan amatiran yang paling memungkinkan itu adalah Alphonso Davies. Walaupun itu saja masih ada hal yang harus dikaji lagi, masih ada hal yang harus dianalisa. Dan tentu saja kalau memang Manchester United memutuskan untuk iya kita akan mendatangkan pemain ini, kita menargetkan pemain ini, maka selanjutnya adalah mereka harus bersiap lagi beradu ya dengan Real Madrid, di mana situasinya tentu saja bukan situasi yang mudah juga bagi Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dari 3 nama yang menurut gue dirumorkan ya? Kira-kira ada yang cocok, tidak cocok dari berbagai aspek, ataupun bahkan 3-tiganya tidak sama sekali? Apapun alasannya, apapun jawabannya, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.